Bismillahirrahmanirrahim. Di situasi politik saat ini, saya tidak akan memilih calon Nasrani dan saya juga tidak akan memilih calon yang lainnya atau golput. Karena saya ragu dengan kepemimpinan para calon saat ini. Apakah boleh tidak memilih golput? Adakah hukum golput dalam Islam? Dan satu lagi, apakah ada perintah anjuran dari Nabi untuk menggunakan peci penutup kepala? Ini sama-sama menyimpang sebenarnya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan pertama. Ya, kita tahu sistem negeri kita ini demokrasi. Dan kita tahu demokrasi itu sangat berseberangan dengan Islam. Karena demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Sedangkan kita umat Islam, kita ini hamba Allah. Hukumnya itu hukum Allah Jalla Jalaluh. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan kita. Nanti pada hari kiamat nggak ada yang ditanya, kau Indonesia apa Malaysia? Nah, yang ada kau hamba Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua akan menghadap Allah sendirian dengan amalannya masing-masing. Baik, berkaitan dengan memilih ini, ya, kalau antum tidak mau memilih karena melihat kayaknya Ustadz sama aja, milih nggak milih tetap aja, nggak ada masalah, tafadhol. Tapi kalau antum berpikir, Ustadz kalau anak nggak milih takut yang non muslim jadi Ustadz, maka paling tidak antum menitipkan suara antum. Ya udahlah, mudah-mudahan kalau memang ada harapan seperti itu. Karena politik ini jamaah tidak selalu seperti yang kita lihat. Ada pembentukan opini publik dari media-media yang ada. Ada orang yang tidak pernah berbuat apa-apa karena media yang mengangkat jadi orang paling baik seluruh Indonesia. Itu politik. Maka antum kalau lihat ke orang desa, berangkat ke orang desa, Pak, milih sopo Pak? Aduh, tak ngerti saya sepenting makan. Yang penting ana bisa makan. Dia nggak tahu sama siapa calonnya, ini nggak pernah tahu. Fulan baik, fulan nggak baik, dia nggak tahu. Makanya kalau di demokrasi ini kita lihat ada sebuah kezaliman. Masa suaranya seorang profesor sama dengan suaranya tukang becak? Masa disamakan sama engkau? Ini tukang becak nggak pernah kenal sama siapa yang bakal jadi pemimpin, tapi kau samakan. Sesuatu yang tidak sama kau samakan. Ini kezaliman jemaah. Makanya dalam Islam itu memilih udah majelis syura lah. Yang ada orang-orang yang sudah duduk, orang-orang yang memang ngerti, mereka berkumpul bersama, fulan ini layak enggak dipimpin. Kalau engkau harus datang ke kampung-kampung minta kau pilih saya ya, orang kampung ini tanya, sampean sopo? Saya kalau jadi saya akan bangun ini, bangun ini. Oh bener tak? Tadi sudah berapa kali orang kayak sampean datang ke saya dan yang diomongkan tidak pernah terjadi. Ya memang ini sistem yang ada, sistem yang menghambur-hamburkan uang. Kita lihat kita ini udah miskin, punya utang banyak, tambah lagi utang. Duit dihambur-hamburkan seperti itu. Kecuali kalau di Mas Kanjeng mau ngasih antum duit. Ya, kita dimunculkan isu-isu seperti ini. Ada orang yang bisa menggandakan uang macam-macam. Allah, masalah umat ini sangat banyak sekali. Bukan hanya Al-Maidah 51. Maka kembali kepada Al-Quran jamaah. Quran itu 30 juz, dibaca, dipelajari. Bagaimana hukum Islam terhadap orang-orang seperti Dimas Kanjeng umpamanya. Bagaimana hukum Islam seperti orang-orang yang membunuh, yang macam-macam. Itu dibahas tuh dalam Islam. Dan semuanya indah. Dan antum buktikan sampai kiamat. Sampai kiamat. Apabila Al-Quran ditinggalkan, orang tidak akan hidup tentram dan damai. Ini nih, hudan lil muttaqin. Hidayah buat orang-orang yang bertakwa. Baik, ini berkaitan dengan tadi, maka antum lihatlah, karena memang kita nyoblos nggak nyoblos, kereta itu tetap jalan. Antum seperti orang yang ada di stasiun, antum naik nggak naik, keretanya jalan. Tapi kiranya anak naik ada faedahnya nggak? Kayaknya nggak ada faedahnya, capek-capekin, ya udah nggak usah naik antum. Tapi insya Allah ada faedahnya nih. Maka kembali kepada maslahat. Tapi Allahu Akbar ya, anak tidak memberikan fatwa dalam politik jamaah, anak ngerti anak jamaah. Baik, ini pertanyaan tentang menutup kepala. Jadi memang kalau kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa menutup kepala beliau, kecuali
ketika pakai ihram. Ketika pakai ihram itu nggak boleh pakai penutup kepala. Dan hampir di semua negeri itu, yang nggak sekarang ya, mereka semua punya penutup kepala. Jadi penutup kepala ini kembali kepada uruf sebenarnya, kembali kepada tradisi yang ada di sana. Tapi tradisi kita pun sebenarnya pakai penutup kepala, sholat pakai penutup kepala sebagai bentuk yang menyempurnakan ya. Dan disebut muru'ah dalam Islam itu, seorang muslim itu meninggalkan hal-hal yang menyebabkan dia jadi jelek gitu. Jadi dilihat, antum umumnya sholat ke masjid nggak pakai kopiah. Di masjid itu kebetulan orang-orangnya semua pada pakai kopiah. Ketika antum nggak pakai kopiah, antum akan dilihat, opo sih? Apa susahnya pakai kopiah? Loh, kan tidak ada dalilnya pakai kopiah. Bukan masalah dalil. Ini masalah bagaimana menjaga kepribadian seorang muslim. Kalau memang tradisinya di sana pakai penutup kepala, ya kita pakai penutup kepala. Agar kita tidak ributlah sama saudara kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.